Terus dia bilang, Mas Rizal, saya pengen minta tolong sama Mas Rizal supaya jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih banget. Saya nggak berminat, bukan core competence kita, bukan bidang keahlian utama kita. Tapi saya ada daftar nama 3 orang. Dia langsung bilang, enggak, saya nggak tertarik. Saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal itu ngerti masalah, berani. Kalau orang hanya ngerti masalah doang, nggak ada keberanian, nggak ada perubahan. I see. Kalau hanya berani doang, nggak ngerti masalah, itu preman gitu. Oke. Nah, Mas Rizal dua-duanya. Saya pengen Mas Rizal menjadi Menko Maritim. Saya bilang sama Ahok, gue nggak nyari kerjaan, gue tuh sibuk banget. Lu sama Jokowi ada masalah apa? Lu ketemuin gue. Oke. Iya kan? Gue banyak ide, banyak terobosan, banyak teman dalam sama luar negeri. Lu nggak perlu mikirin gue urusan begitu gitu. Nah, di masa pemerintahan Jokowi Jilid 1 kan, kan abang sempat lagi menjadi komisaris utama di BNI. Yes. Iya kan? Lalu menjadi Menko Maritim. Ya. Yang sekarang Luhut pegangan. Itu kan orang juga bertanya-tanya, ini jalan ceritanya gimana? Kok bisa ke sana, lalu tiba-tiba masuk kabinet, ributlah sedikit-sedikit sama Wapres. Lalu akhirnya keluar lagi. Gimana? Jadi Bang? kalau di BAD, saya memang diminta. Karena orang tahu lah. Oke. Kalau kita tuh bisa nyelesain ada masalah, kita beresin lah. I see. Nah, kita preskon BNI, ya. Tahun berapa itu? Tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. Cuma setahun doang. Yang minta Bu Rini? Enggak. Istana? I see, oke. Iya kan? Iya. Nah, ya seperti biasa, kita ubah langsung rencana midterm-nya BNI. Iya. Supaya lebih agresif, resiko modalnya, kebetulan di rootnya juga bagus orang kerja. Baikuni dulu? Baikuni. Oke. Iya kan? Tim yang bagus lah sama saya gitu. Iya. Iya kan? Nah, itu kita ubah target achievements. Dalam 1 tahun BNI untungnya naik 87%. Oke. Tertinggi dari seluruh bank-bank nasional. I see. Ya, saya ingat waktu itu Pak Budi Hartono, pemilik BCA, ketemu di pesta. Oke. Nanya, Mas Rizal itu di BNI siapa ya? Kok agresif banget? Bagus banget. Saya bilang itu Pak Baikuni dan kawan-kawan. Padahal kita yang ngerumusin strategi, kita kan strategis. Iya. Nah, habis itu saya dapat telepon, dipanggil sama Jokowi ke Istana Bogor. I see. Ya, hari itu adalah hari pengumuman penggantian kabinet. Tapi abang nggak tim ses ya? Bukan, saya nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita pada pemilu itu nggak memihak siapa-siapa. Oke. Pemilu 2014 Iya. ya. Nah, dipanggil di Istana Bogor. Di mobil, saya pergi dengan Kasino, aktivis 98. Oke. Dia bilang, Kas, kemungkinan saya bakal ditawarin jadi Menko Maritim nih. Iya. Saya nggak mau, istilahnya bukan kejagoan kita ini makroekonomi. Bukan passion ya. Siapa ya Kas yang kita ajuin, kita diskusiin. Gue list 3 nama yang gue ajukan sebagai Menko Maritim. Sampai di Bogor sekitar jam 10, nggak ada siapa-siapa, pengawal nggak ada. 2016 tuh ya? 2015. Oh 2015. Ya. Loh, tadi BNI? Itu sebelumnya. Sebelumnya. Oh 2014 BNI-nya? 14-15 lah yang. Oke. Nah, habis itu Jokowi bilang, Mas Rizal mohon maaf, nggak ada kopi, nggak ada makanan, karena semua
yang kerja saya suruh keluar supaya pertemuan kita ini nggak bocor. I see. Ya. Terus dia bilang, Mas Rizal, saya pengen minta tolong sama Mas Rizal supaya jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih banget. Saya nggak berminat, bukan core kompetensi kita, bukan bidang keahlian utama kita. Yeah. Tapi saya ada daftar nama 3 orang. Dia langsung bilang, enggak, saya nggak tertarik. Bang Rizal mau sebut nama Ya, yang... saya sebutin namanya. Iya, oke. Dia bilang, saya nggak tertarik. Enggak, maksudnya sebutkan di sini enggak? Oh, enggak. Enggak. Nggak enak ngomong. Enggak enak. Ya. Ya. Saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal itu ngerti masalah, berani. Kalau orang hanya ngerti masalah doang, nggak ada keberanian, nggak ada perubahan. I see. Kalau hanya berani doang, nggak ngerti masalah, itu preman gitu. Oke. Nah, Mas Rizal dua-duanya. Saya pengen Mas Rizal jadi Menko Maritim. Nah, kemudian saya bilang, Mas terima kasih deh, saya di luar aja. Biasa kan Mas waktu jadi gubernur minta tolong sama saya, negosiasi MRT sama Jepang. Dia datang ke kantor waktu dia gubernur, Mas Rizal, ini MRT nggak bakal jalan karena kemahalan. Kita mesti negosiasi sama Jepangnya, tapi saya nggak punya teman di Jepang. I see. Dia minta tolong. Dia datang ke kantor saya waktu itu. Oke. Nah, kebetulan saya 2 minggu kemudian, saya kan penasihat ekonomi PBB waktu itu. Oke. Bersama 3 pemenang Nobel. Oke. Salah satu anggota tim panel penasihat PBB itu namanya Tanaka. Oke. Dia adalah dirutnya JICA yang membiayai semua proyek Jepang di seluruh dunia. Iya. Japan Indonesian Cooperation Agency. Bukan internasional, Japan International. Oh, Japan International. Oke. Semua proyek Jepang di luar negeri yang biayain itu JICA. Jadi waktu saya ke New York 2 minggu kemudian ketemu kan rapat-rapat kita, saya bilang Tanaka-san tuh yuk nggak bener tuh, nggak bakal jadi tuh proyek karena kemahalan. Jadi gimana Dr. Ramli? You should send a team, kirim tim ke Jakarta, kita negosiasi, turunin, nanti bisa mulai dari utara selatan, nanti kita bisa juga kembangin barat timur. Dia setuju. MRT sekarang ya? MRT di Jakarta, Iya, DKI. oke. Ya, I will send the team to Jakarta, Dr. We should go ahead with this. Saya telepon Jokowi dari New York, Mas, ini Mas hoki banget nih. Baru minta tolong 2 minggu yang lalu sama saya. Biasanya Jepang kan negosiasi panjang. Ini bosnya udah langsung setuju. Minggu depan datang Jakarta buat beresin ini. Apa namanya negosiasi. Iya. Ya kan datanglah timnya. Baru mulai proyek MRT. Nah kemudian Jokowi kirim wakil gubernur Ahok ke kantor. Oke. Mas Rizal, Pak Jokowi terima kasih sekali. Gara-gara Mas Rizal ini MRT bisa mulai. Nah dia minta mau supaya Mas Rizal jadi preskom MRT. Saya bilang sama Ahok, gue nggak nyari kerjaan, gue tuh sibuk banget. Lu sama Jokowi ada masalah apa? Lu ketemuin gue. Oke. Iya kan? Gue banyak ide, banyak terobosan, banyak teman dalam sama luar negeri. Lu nggak perlu mikirin gue urusan begitu gitu. Nah itulah, jadi hubungan kita tuh dia udah lama Jokowi, orang aja kagak tahu gitu loh. I see. Hubungan begini. Iya. Ya sebelumnya kan juga waktu Jokowi masih. Jadi bukan orang lain yang merekomendasikan ya, karena Bang Rizal yang memang sudah kenal lebih dulu ya. Iya. Oke. Waktu dia mau calon gubernur kan Taufik sama Mega kan nggak maunya kan Fauzi Bowo waktu itu. Ya dia lobby lah Taufik, iya kan? Kita disuruh nemenin Taufik ketemu sama Jokowi di rumah dinas dia, ketua MPR. Duduk sebelah saya. Taufik bilang, jangan ini. Gue bilang, siapa? Aku kan nggak kenal. Ini Jokowi, calon gubernur. Oh ini Mas Jokowi. Padahal Taufik Kimas pengennya Fauzi Bowo. I see. Iya kan? Akhirnya dia bilang, oh ini. Jokowi bilang, Mas Rizal, saya itu udah kenal Mas Rizal. Fan lah begini bahasa basi lah. Ya. Nah, jadi tuh kita kenalnya udah lama. Nah, jadi waktu dipanggil di Bogor, saya bilang, Mas terima kasih. Nah, tapi dia pakai teknik Jawa. Orang Jawa itu ngangkat orang. Ya. Dia merendah.
Mas Rizal, yang minta tolong Mas Rizal itu bukan Jokowi presiden. Siapa sih saya? Nggak ada apa-apanya dibandingin Mas Rizal, punya pengalaman dalam luar negeri. Yang minta tolong itu Jokowi presiden dan rakyat Indonesia. Begitu dia ngomong rakyat, kita lemes sudah. Refli. Oke. Akhirnya, ya Mas, karena yang minta ini rakyat yang pengen lebih bagus, Jokowi, saya setuju. Ya kan? Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Saya nggak mau laporan-laporan sama Pak JK. Kenapa? Ya JK biasanya dia bisnisin pengetahuan yang di dalam gitu. Iya kan? Dulu kan si JK waktu menterinya Gus Dur sebagai menteri perdagangan dan ketua Bulog, dia bujuk pemerintahan Gus Dur untuk import beras 2 juta ton. Dia kasih kemudian sama si Aksa buat import. Untungnya gede. Nah Gus Dur baru tahu belakangan. Si JK main, dipecat JK. Jadi Menteri Perdagangan. Waktu itu dia Menko. Menteri Perdagangan. Oh, Menteri Perdagangan ya. Dipecat sebagai Menteri Perdagangan, diganti nama Luhut Panjaitan. Dipecat sebagai Ketua Bulog, diganti sama Rizal Ramli. Itu sejarahnya. Oke. Iya kan? Jadi dia kalau punya info apa, pasti dia dagangin. Ya. Akhirnya Jokowi setuju. Ya udah, Mas Rizal lapor. Saya aja. Oke. Itu loh sejarahnya.